Halo Ananda Hebat, bertemu lagi dengan Rudi Hartono Channel. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Ananda Hebat, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ananda yang hebat. Selamat datang dan selamat belajar. Tentunya belajar dari rumah bersama Pak Rudi Hartono. Baik Ananda hebat, berikutnya hari ini kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ringkasan teks eksplanasi. Tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat pada tubuh. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat meringkas teks eksplanasi dengan benar. Ya Ananda hebat, langsung saja kita ke pembahasan berikut ini tentang meringkas teks eksplanasi berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Sebelum itu, mari kita mengulang apa itu eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Fungsi fakta dalam teks eksplanasi yaitu untuk menguatkan kebenaran dan hubungan sebab akibat yang dipaparkan dalam tulisan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Kedua, hal-hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, biasanya menggunakan kata penanda urutan. Pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya, dan lainnya. Yang kelima, teks eksplanasi fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya adalah tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang bagaimana proses fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini bisa juga disebut dengan deretan penjelas. 3. Kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir dari pernyataan umum dan urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama adalah membaca teks eksplanasi dengan seksama. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca, kita menentukan poin penting dari setiap paragraf. Dan yang ketiga, setelah poin penting dari setiap paragraf kita catat, kemudian kita menggabungkan poin-poin penting tersebut menjadi paragraf yang padu. Dan yang keempat, selanjutnya sudah paragraf yang padu, kita baca lagi paragraf tersebut, kemudian kita memperbaiki paragraf dengan menggunakan kalimat efektif
dan kosakata baku atau EYD. Selanjutnya kita akan coba meringkas teks eksplanasi. Di sini ada teks eksplanasi tentang jenis makanan sehat. Langkah pertama adalah kita baca terlebih dahulu teks ini dengan seksama. Lalu selanjutnya jika sudah dibaca, kita tuliskan poin-poin penting dari setiap paragraf yang kita baca. Di sini ada 3 paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Poin pentingnya adalah tubuh manusia membutuhkan asupan nutrisi. Asupan ini bisa didapat dari mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Jika sudah kita tentukan, kemudian kita catat. Selanjutnya kita ke paragraf kedua. Kita tentukan poin penting dari paragraf kedua. Ada banyak jenis makanan sehat yang dapat dikonsumsi tubuh, yakni sayuran, telur, buah, dan daging. Selanjutnya kita tuliskan, kita catat ya, ada banyak jenis makanan sehat yang dapat dikonsumsi tubuh, yakni sayuran, telur, buah, dan daging. Selanjutnya paragraf ketiga. Pastikan untuk memakan makanan sehat yang sudah diolah dengan baik. Nah, kita tuliskan sama seperti tadi. Pastikan untuk memakan makanan sehat yang sudah diolah dengan baik. Langkah selanjutnya, kita menggabungkan poin yang penting tadi, kemudian kita gabungkan menjadi satu paragraf yang padu. Tubuh manusia membutuhkan asupan nutrisi. Asupan nutrisi ini bisa didapat dari mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Ada banyak jenis makanan sehat yang dapat dikonsumsi tubuh, yakni sayuran, telur, buah, dan daging. Pastikan untuk memakan makanan sehat yang sudah diolah dengan baik. Nah, Ananda hebat. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih Ananda hebat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Belajar dari rumah yang menyenangkan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.